Salam kenal, saya Laika Aryani Gula dari kelas 9B. Jadi di sini saya akan membuat video presentasi mengenai fungsi kuadrat yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan pemantik dari Pak Berlin. Nah, yang pertama itu, apa nama lintasan dari video yang nanti akan saya tonton dan karakteristik dari nilai A, B, dan C ketika menentukan grafiknya di Desmos. Kemudian tinggi maksimum dari Y pada grafik dalam Desmos, kemudian bola bergerak sejauh apa yang ditentukan dalam Desmos juga dan manual nantinya, serta proyektil mengenai tanda pada saat kapan dan cara menemukan persamaan grafik pada lintasan proyektil. Nah, jadi pertama-tama saya diminta untuk menonton video dari YouTube tentang tendangan bola dari Messi. Nah, di sini saya diminta untuk menonton videonya dari menit ke-2 sampai 2.24. Nah, bisa dilihat di situ, nama tendangan Messi itu adalah tendangan melengkung atau gerak bola melengkung. Nah, jika disangkut pautkan dengan grafik fungsi kuadrat, jadi nama lintasan dari proyektil itu adalah lintasan yang membentuk lengkungan. Nah, setelah itu saya diminta untuk menentukan lintasan dalam proyektil. Nah, di sini saya akan menentukan mulai dari Mariam sampai kepada grafitinya. Ini saya akan menentukan lintasannya agar mengenai sasaran dan mendapat bintang 3. Nah, jika sudah mengenai sasaran dan mendapat bintang 3, ini bisa dilakukan tangkap layar. Kemudian, saya akan menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemantik itu. Nah, saya akan membuka Desmos pertama-tama dan memasukkan gambar dari lintasan yang sudah saya tentukan tadi di proyektil. Kemudian menentukan posisinya. Setelah menentukan posisi, lalu saya akan memasukkan rumus dari persamaan fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi, setelah itu saya akan menentukan nilai a, b, dan c-nya agar grafik itu sama seperti lintasan yang ada di gambar. Nah, jadi saya akan memberitahu karakter dari nilai-nilai A, B, dan C ini. Jadi nilai A-nya itu kan adalah negatif. Nah, jika nilai A dalam grafik itu adalah negatif atau kurang dari 0, maka grafik itu akan bergerak membentuk lengkungan ke bawah seperti bentuk senyum terbalik. Nah, di sini kemudian di sini B-nya itu bernilai positif. Jika grafik B itu bernilai positif atau lebih dari 0, maka garis grafiknya itu akan bergeser ke kanan. Nah, kemudian C-nya itu bernilai 0 atau jika C itu sama dengan 0, maka garis grafiknya itu akan diam di tempat. Nah, kemudian saya akan mencari nilai maksimum dari Y. Nah, jadi rumusnya itu adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C per min 4 kali A. Nah, di sini sudah langsung ada hasilnya, yaitu 5. Dan kalau kita lihat di sini, yang Y-nya itu adalah 5 yang setelah di belakang koma, setelah tanda koma. Nah, itu kan kalau kita cari secara cepat ya. Bagaimana kalau kita cari secara manual? Jadi cara carinya secara manual itu sama rumusnya. Nah, ini tadi karakteristiknya. Nah, jadi cara mencarinya secara manual itu adalah kita masukkan rumusnya tadi, kita masukkan nilai-nilainya tadi. Jadi 2 kuadrat kurang min 4 kali min 0,2 kali 0 per min 4 kali min 0,2 sama dengan 4 kurang 4 kali min 0,2 kali 0 per min 4 kali min 0,2 sama dengan 4 kurang 4 kali 0 per min 4 kali min 0,2 sama dengan 4 kurang 0 per min 4 kali min 0,2.
yang hasilnya adalah min 4 kali Y sama dengan 4 per min 0,2 sama dengan min 20. Jadi Y-nya itu sama dengan min 20 per min 4 sama dengan 5. Sesuai kan? Kemudian saya akan menentukan beberapa jauh bola bergerak. Jadi rumusnya itu adalah X sama dengan min B per 2 kali A. Nah, di sini sama hasilnya juga 5. Dan yang X-nya itu adalah yang paling depan sebelum tanda koma. Nah, jika kita menghitungnya secara manual, hasilnya itu akan seperti ini. Jadi X sama dengan min B per 2 kali A. Jadi min 2 per 2 kali min 0,2 hasilnya min 2 per min 0,4. Yang hasilnya adalah 5. Jadi itu adalah pas. Nah, kemudian saya akan memberitahu bagaimana kapan bola mengenai sasarannya itu pada saat di titik 10,0. Jadi, nah disinilah pada saat peluru itu mulai meluncur, mulai bergerak. Nah, di sini pelurunya itu mulai keluar dari meriam di titik ini. Nah, kemudian pelurunya menaik, membentuk lengkungan mulai dari sini dan mendapati titik puncak di sini, yaitu di 5,5 tadi. Kemudian turun, membentuk lengkungan dan berada pada sasaran pada saat yaitu pada titik 10,0. Nah, terakhir saya akan mencari persamaan dari fungsi kuadrat dari lintasan proyektil tadi. Nah, saya akan memilih rumus yaitu Y sama dengan A X kurang H kuadrat tambah K. Yaitu Y-nya itu sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, H-nya sama dengan 5, dan K-nya sama dengan 5. Jadi, 0 sama dengan A 0 kurang 5 kuadrat plus 5. Dimana 0 sama dengan 10 kali A tambah 5. 10 kali A sama dengan 0 kurang 5 sama dengan min 5. Jadi A-nya itu sama dengan min 5 per 10 sama dengan min 0,5. Nah, Y sama dengan, kemudian dilanjut dengan Y sama dengan AX kurang H kuadrat tambah K sama dengan min 0,5, yaitu X kurang 5 kuadrat tambah 5. Jadi min 0,5 sama dengan X kurang 5 dikali X kurang 5 plus 5. Jadi min 0,5 sama dengan X kuadrat kurang 5X dikurang 5X ditambah 25. Karena 5 kali 5, 25 tambah 5. Jadi min 0,5 sama dengan X kuadrat dikurang 10X. Karena min 5X kurang 5X sama dengan min 10X ditambah 25 tambah 5. Dan min 0,5X kuadrat ditambah, karena sudah keluar dari dalam kurung jadi pindah luas, jadi ditambah 10X dikurang 25 tambah 25. Nah, jadi min 0,5X kuadrat ditambah 10X ditambah 23, karena min 25 tambah 2 sama dengan 23. Nah, jadi saya akan memberikan evaluasi dari yang telah saya kerjakan. Jadi dari proyek ini, saya belajar bahwa ternyata lintasan bola atau proyektil itu jika dihubungkan ke fungsi kuadrat sangat rumit jika ingin melakukan perhitungan. Namun, karena adanya teknologi sekarang, saya dapat dibantu untuk menghitung grafik dan dari sebuah lintasan proyektil bola dengan mudah dan tepat. Saya sekarang mengetahui kalau ternyata dalam sebuah lintasan itu tidak hanya ada grafik, tetapi adanya juga nilai optimum atau titik puncak dan memiliki sumbu simetrinya. Jadi sekian dari video presentasi saya mengenai fungsi kuadrat. Makasih.